Good. All the time. Kita merasa senang boleh bersama-sama belajar kembali akan firman Tuhan. Tapi senang saya punya family di sini lagi nih, keluarga Uy. Mungkin banyak yang tidak tahu, Jonathan Kuntaraf itu nama kecil, nama pendek saya. Nama panjang saya adalah Jonathan Kuntaraf Winata Uy Gyokun Huang Ikun. Kathleen ini nama pendek juga, namanya adalah Kathleen Hanayanti Liwijaya Kuntaraf Li Kim Hwa Li Chin Hwa. Baik, namun ya oleh sebab kita di Indonesia jadi ada nama Indonesia, nama Chinese, nama Christian, dan kita senang bahwa kita semua adalah keluarga Allah. Kemana saja saya pergi selalu dapatkan keluarga Allah. Itu satu sukacita untuk kita masing-masing. Baik. 2 hari yang lalu kita telah belajar banyak tentang kebahagiaan, yaitu kita telah belajar tentang kebahagiaan yang kekal yang kita akan peroleh waktu Yesus datang. Dan itu adalah satu keadaan yang sangat kita tunggu-tunggu. Mengapa? Sebab waktu itulah kita akan hidup dalam satu dunia baru. Mengapa? Dunia yang tiada tangisan, dunia yang tidak ada kesusahan, dunia yang tidak ada penyakit ataupun juga kematian. Satu dunia yang tidak ada kejahatan, satu kebahagiaan yang sejati, yang kekal untuk selamanya. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu sukacita. Banyak di antara saudara-saudara mengetahui bahwa kami baru saja kematian anak, ya, umur 33 tahun. Namun kita percaya bahwa yang meninggal, Andrew, yang sebetulnya banyak sekali giat dalam kegiatan misioneri. Dia keliling dunia, saudara-saudara, mengabar Injil. Dia adalah seorang yang menemukan accounting software khusus, ya, yang dipakai di seluruh dunia sekarang ini. Tapi dia meninggal dalam usia 33 tahun. Dan kami berduka, namun kita punya pengharapan. Pengharapan bahwa kita akan bertemu kembali. Itulah sebabnya kalau seandainya kita kematian saudara kekasih kita, jangan khawatir selama kita mempunyai pengharapan. Itulah sebabnya pengharapan di mana tidak ada lagi tangisan dan kita hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, dan kita akan bertemu dengan yang kita kasihi. Saudara-saudara sekalian, sering kita bertanya, kapan itu terjadi? Saya ceritakan, Andrew kalau ketemu dan kami harus berjalan, kami berpelukan, I love you dad, ya. Kami rindu, kami bisa pelukan dan tidak pernah berpisah lagi. Tetapi pertanyaannya, kapan? Ya. Kapan kita bisa memiliki hidup yang kekal? Kapan kita bisa mempunyai suasana yang luar biasa di mana hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya? Kapan? Jadi ini yang menjadi pertanyaan daripada murid-murid Yesus. Ya. Jadi murid-murid bertanya, ya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan ternyata saudara-saudara sekalian, dalam buku Matius pasal 24, Yesus memberikan lebih dari 20 tanda kedatangannya. Itu adalah hal yang kita bisa pelajari dengan sangat mendalam, dan kita coba melihat apakah hal itu adalah sesuatu perkara yang sudah terjadi atau sedang terjadi atau belum terjadi. Saudara-saudara sekalian, tanda-tanda itu banyak sekali. Dalam dunia keagamaan, dalam dunia politik, atau di dalam dunia alamiah, ataupun dalam dunia keagamaan. Kita ambil contoh, misalnya dalam keagamaan, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Inilah ayatnya, kita baca sama-sama, 2-3. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Wah, apakah ini sudah terjadi? Pernah dengar ada yang Mesias palsu? Pernah dengar? Oh, sudah pernah dengar. Kami waktu itu di California, ya, tahun 78, ada Mesias palsu, namanya Jim Jones, seorang pendeta di California, dan dia mengaku sebagai Mesias, dan dikatakan, saya ini lebih terkenal daripada Yesus Kristus, ya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia bawa orang, ya, 900-an orang pergi ke Guyana, ya. Waktu saya tiba di Guyana, mereka pun masih sebutkan, oh, adalah tempatnya, ya, hutan di Guyana, dan mereka sukarela bunuh diri, saudara-saudara, ya, mengikuti jejak daripada ininya, pemimpinnya, yaitu Jim Jones. Dan ini merupakan suatu berita yang cukup menghebohkan pada waktu itu, ya.
jadi kematian Kain, ya. Dan mereka percaya bahwa mereka harus bunuh diri, dan hampir 1.000 orang, ya, dari Amerika ikut ke sana. Baik, kemudian kita dengar pernah nama David Koresh, ya. Kami datang ke tempat ini, saudara-saudara, di Waco, Texas, ya. Dan di Waco, Texas tahun 1993, ya, banyak mungkin sedang ada di Indonesia waktu itu. 86 orang bunuh diri secara massal dengan David Koresh. Dan saya rasa kasihan sekali waktu datang ke kuburannya itu, ya. Banyak anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, ya, mereka sama-sama ikut terbunuh, ya. Saudara-saudara sekalian, sangat mengerikan sekali. Dan ini David Koresh mengaku bahwa dia adalah Mesias dan mau coba membebaskan dunia. Tetapi baru lama ini saya dapatkan berita juga di adanya Kiryat Hosbin di Hafia, mengaku dirinya sebagai Mesias dan berkata, aku kesini untuk membebaskan Israel. Saudara-saudara sekalian, jadi kita dapatkan dari waktu ke waktu orang yang mengaku sebagai Mesias ataupun Nabi, tetapi mereka adalah Nabi palsu. Satu waktu saya berada di Korea. Jadi di satu kota namanya Daejeon sedang ada expo waktu itu. Kemudian pada saat sedang antri, tiba-tiba ada orang yang bagi-bagi kertas brosur. Jadi saya coba terima, kemudian saya lihat satu wajah yang ganteng sekali, orang Korea. Kemudian saya kata, tapi tulisannya dalam bahasa Korea. Jadi saya tanya sama teman saya, namanya adalah Hong Myung Hee, saya punya teman. Kemudian saya tanya, apa ini? Waktu dia baca, langsung dia ketawa. Dia katakan, orang ini mengaku Mesias. Dan dikatakan, di sini banyak sekali orang yang mengaku Mesias di Korea. Saudara-saudara sekalian, kita dapatkan dari waktu ke waktu bagaimana orang mengaku sebagai Mesias. Kalau kita dengar itu, jangan percaya. Dan sekarang saudara-saudara, yang mengaku, yang artinya memenuhi akan nubuatan ini, termasuk adalah ahli nujum atau syihis ataupun peramal nasib. Kita dapatkan kemana-mana. Di televisi Anda bisa dapatkan orang-orang yang coba memberikan ramalan nasib kepada Anda, saudara sekalian. Jadi kalau kita dengar ini semua, ingatlah bahwa ini merupakan suatu tanda dari, ya, akhir zaman. Baik, bagaimana dengan tanda dalam dunia politik? Kita dengar apa yang disebut perang, ya. Kemudian perang, apakah kita sering mendengar tentang perang, saudara-saudara? Well, kita baca sama-sama Matius 24 ayat 6, 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Dan apakah benar ini terjadi? Wah, Yesus meramalkan sebelum akhir zaman akan ada konflik internasional dalam skala global. Memang dari dulu pun ada perang, saudara-saudara. Tetapi dikatakan segala bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan itu peperangan yang dalam jumlah yang melibatkan bukan hanya satu negara dan negara yang lain, tetapi bisa dalam skala global. Misalnya abad ke-20, saudara-saudara, perang dunia ini dikatakan perang dunia kedua, 180 juta manusia meninggal dunia. Kita dengarkan lebih lanjut kemudian Vietnam, perang Korea, konflik Indochina, perang Iran, Irak, konflik Timur Tengah, perang di Afrika. Kemudian kita dengar tentang perang Kongo kedua, perang terorisme, kemudian perang Darfur, kemudian konflik Israel, Lebanon, konflik Rusia, Georgia dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita selalu dapatkan berita-berita perang dari waktu ke waktu. Dan satu waktu saya berada di Kongo, kemudian saya kata, wah, ini keadaannya bagaimana ini? Ini jalannya hancur begitu. Oh, ini korban perang, ya. Untuk beberapa puluh tahun kami punya perang, saudara. Saudara-saudara sekalian, kita dapatkan berbagai macam suasana peperangan. Dan kadang-kadang kita teringat kepada apa yang terjadi dengan World Trade Center. Sekarang sudah perang teroris, ya. Kemudian katakan, oh sekarang sudah damai. Sekarang kan baik-baik kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, sering perjanjian itu merupakan suatu perdamaian yang rapuh. Kenapa? Kita coba lihat di dalam ayat ini, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Apakah saya menutupi? Ya? Kalau menutupi saya bisa ini sedikit, ya, jangan sampai tidak kelihatan apa, ya. Lebih bagus kan? Oke. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 3, ya, 2, 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Mereka pasti tidak akan
Jadi damai, kelihatan seperti damai, saudara-saudara. Jabat tangan, tetapi hanya sementara. Kita dengar, oh damai, Sadat, Carter, dan begin. Tetapi, perang lagi. Muncul Robin, Clinton, Arafat. Ya, itu sudah dari dulu, sudah perjanjian Versailles, ya. Katakan kelihatan mulainya Liga Bangsa-Bangsa, kemudian sekarang kita ada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kelihatan seperti aman, tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Aman yang rapuh. Satu waktu saya berada di negara Czech, ya, Republik, ya. Jadi di Praha. Kemudian waktu berada di Praha, kemudian saya katakan, oh saya senang ini aman sekarang, ya. Kemudian itu sebentar, nggak lama lagi muncul lagi peperangan. Betul juga, ya. Serbia muncul Yugoslavia, kemudian peperangan. Satu waktu saya berada di London, kemudian saya berbicara dengan teman saya dari Middle East, dari Lebanon. Dan kita atur kunjungan, ya, kira-kira 4 bulan lagi saya bisa datang di Lebanon. Kemudian waktu sesudah rundingan demikian, kemudian dari London saya pergi menuju ke Turki. Waktu saya di Turki, apa yang terjadi? Lebanon perang dan Syria. Jadi terpaksa kami harus batalkan. Kami tunggu beberapa tahun kemudian baru kita harus mengatur kembali perjalanan ke sana. Seperti sekarang, apa yang terjadi juga dengan Syria dan sebagainya. Kita dapatkan suasana yang kelihatan aman, tetapi aman yang rapuh, saudara-saudara sekalian. Kita tidak pernah tahu apa yang telah terjadi. Baik, jadi potensi untuk kehancuran dunia ini adalah satu hal yang membahayakan sekali. Dan semua bangsa telah marah, tetapi marahmu telah datang saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberikan upah kepada bangsa, kepada hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan dikatakan, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Oh, siapa ini yang membinasakan bumi? Saudara-saudara sekalian, yang sangat dikhawatirkan ialah nuklir. Ya, senjata nuklir merupakan suatu ancaman. Dan sekarang kelompok negara-negara yang sudah mempunyai nuklir itu rupanya bukan hanya Amerika dan Rusia, ya, tetapi Inggris, Prancis, Cina. Jika dipercaya memiliki India, Israel, Pakistan, Iran, Korea Utara. Saudara-saudara sekalian, keadaan ini bisa saja meletus, ya. Sekarang kan sering terjadi masalah bahaya yang telah terjadi di dalam dunia informasi. Ya, sekarang saja kita dengar bahwa apa yang terjadi rupanya kebocoran, ya, informasi. FBI punya informasi sudah bisa dibocorkan tempat yang lain. Dikatakan William Ripley, seorang jurnalis, saya berdiri tempat di mana akhir dari dunia akan dimulai. Kenapa? Waktu saat bom atom diketemukan. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Hiroshima. Waktu itu ada 240.000 orang yang hidup di daerah tersebut. 100.000 meninggal dunia seketika itu juga. Ya. Seketika itu juga langsung meninggal pada saat satu bom dijatuhkan. Ya. Kemudian yang 100.000 lebih menderita cedera. Yang lainnya meninggal dunia di kemudian hari, ya, pada tahun itu. Kemudian sekarang semua sudah tidak ada. Jadi waktu saya datang di Museum Hiroshima, melihat wajah-wajah yang meleleh, muka yang meleleh saat bom atom, mengerikan sekali, saudara-saudara. Jadi kalau terjadi perang, ya, nuklir, maka kita lihat satu bahaya yang terjadi dengan dunia ini. Sekarang nuklir di Amerika, saudara-saudara sekalian, Amerika mempunyai 11.081 nuklir bom. Kemudian bisa dilemparkan untuk jarak 12.000 sampai 16.000 km. Itu hal yang luar biasa. Dan yang bekas kerajaan Rusia, artinya Uni Soviet, ya, mempunyai 27.000 nuklir bom. Dan ini sangat membahayakan sekali kalau diketemukan oleh kelompok teroris. Kenapa? Sebab ternyata banyak nuklir bom itu yang hilang. Sekarang ini sedang hilang. Jadi kalau misalnya mereka tidak tahu dari mana, kemana. Dan kalau itu diketemukan oleh mereka, kelompok teroris, itu akan sangat membahayakan sekali. Itulah sebabnya Amerika
beberapa negara betul-betul sama sekali tidak menghendaki misalnya Korea Utara itu memiliki bom atom, ataupun juga Iran memiliki bom atom, sebab itu sangat membahayakan sekali kalau digunakan. Ini bisa menghancurkan dunia. Saudara-saudara, itu adalah tanda dari emas atau yaitu tentang nuklir. Nah sekarang tanda dalam dunia alam, apa yang terjadi? Waduh, kelaparan ya. Apa yang terjadi? Kita baca sama-sama dalam Matius 24 ayat yang ke-7. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara-saudara sekalian, banyak yang menderita kelaparan ya. Menderita kelaparan. Laporan daripada PBB, kekurangan makan di 38 negara sekarang ini. 1/6 daripada penduduk dunia ini adalah kekurangan gizi ya. 1/6, 2,5 juta atau 10.000 orang meninggal setiap hari oleh sebab tidak ada makanan atau kurang makanan ya. 2,5 juta per tahun mati karena kelaparan. Jadi ini menunjukkan suasana yang sangat buruk sekali. Saudara-saudara sekalian, ya kita tinggal di Amerika, kelihatan aman-aman, cukup makan ya. Cukup makan di sini ya. Banyak yang kebanyakan makan sampai jadi overweight malah. Saudara-saudara, kita cukup makan di sini, tapi sering kita dapatkan orang yang tidak ada makanan untuk dimakan ya. Karena kan kalau datang di Bangladesh ya, dapat orang yang mengemis ya, beberapa tempat ya. Kalau Ethiopia sudah lebih makmur sekarang ya, tetapi ada masa di mana Ethiopia pun banyak apa? Yang kelaparan. Oleh sebab itu Sahara yang makin lama makin melebar dan sebagainya. Baik, saudara-saudara sekalian, yang berikut dalam dunia alam